Mohon maaf Mas dan Mbak semua, alhamdulillah pada kali ini kita ditemukan Allah pada perkuliahan statistik multivariat ya. Mohon izin seperti janji saya kemarin, hari ini mungkin semoga selesai itu kita akan mengantarkan Mas-mas dan Mbak-mbak mengulang kembali kaitannya dengan matriks, matriks varians covariance. Kemudian mohon izin juga sudah ada PowerPoint yang saya unduh dari internet. Nah, saya kesulitan untuk menuliskan equation-nya. Jadi saya download, alhamdulillah dapat, dan ini rezeki kita semua. Nah, semoga yang membuat dapat amal jariah ya. Amin. Ya. Ini masalah ini ya, masalah belum kelihatan ya. Kita coba mengantarkan mulai dari mengingatkan kembali nanti ke matriks, tapi sebelumnya kita ingat lagi linear independence. Mungkin Mas-mas dan Mbak-mbak ya, Mbak Ama ya. Mbak Ama dulu, Mbak Ama, Mbak siapa tadi? Adik Mas Kartiko itu siapa? Rahma ya, bener Rahma ya. Iya, Bu. Mbak Rahma dulu pematnya UIN ya, Mbak? UAD, Bu. Oh, UAD. Waktu UAD kan belajar ini ya, belajar linear ya. Apa tuh yang OBOK itu ya, operasi baris elementer itu ingat ya? Itu mata kuliah apa? Aljabar linear ya. Nah, pada perkuliahan aljabar linear kita kenal ke bebas linear gitu ya. Jadi kalau Mas-mas dan Mbak-mbak ada variabel gitu ya. Misalkan variabel X dan Y. Biasanya kalau misalnya dibuat menjadi sumbu linear gitu ya, sumbu mendatar dan sumbu vertikal, itu nanti menjadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, X dan Y itu kan tidak bisa disatukan. X dan Y tidak bisa dijumlahkan. Itu namanya sumbu X dan sumbu Y itu saling tegak lurus atau disebut sebagai ortogonal. Nah, ortogonal itu menyatakan bahwa arah vektor itu bebas, saling bebas. Arah vektor saling bebas. Gitu. Contohnya sumbu X dan sumbu Y. Nah, contoh ini kalau begini pointernya kelihatan nggak ya? Kursornya kelihatan? Kelihatan nggak Mbak, Mas-mas, Mbak-mbak? Kelihatan, Bu. Kalau saya menunjuk ya, kalau saya menunjuk gini, saya menunjuk gambar yang kiri atas, itu kursor kelihatan ya? Pointer, panah. Iya, kelihatan, Ibu. Oke, alhamdulillah. Kelihatan, Terima kasih responsnya. Oke, pada gambar ini, nah itu kebetulan nggak ada indeksnya. Untuk sumbu X dan sumbu Y kan tegak lurus, berarti sumbu X, sumbu Y saling bebas. Demikian pula pada gambar ini ada dua vektor. Vektor ini sama yang ini juga saling tegak lurus. Berarti ini juga vektor yang saling bebas gitu. Tetapi ketika yang ini, yang di tengah, ini juga tidak saling bebas. Sementara kalau ini sama ini saling bebas, ini sama ini saling bebas, sementara ini sama ini membentuk sudut. Nah, kalau ini yang satu mempengaruhi yang lain, atau dengan kata lain, yang panjang itu merupakan hasil pengali dari yang kecil atau sebaliknya. Ini juga, ini tidak bebas, yang ini juga ini tidak bebas. Jadi ketika suatu vektor itu bebas linier itu tidak saling tegak lurus. Nah, kemudian dalam dunia pendidikan apa maknanya bebas linier? Nah, bebas linier itu maknanya kalau di dunia pendidikan tidak saling mempengaruhi gitu. Contohnya, contoh variabelnya yang tidak saling mempengaruhi. Kalau misalnya, nah sekarang kita coba refleksi. Hubungan antara
status sosial ekonomi dengan dukungan orang tua. Kira-kira ada nggak hubungannya? Coba Mbak Ismayanti. Mungkin Mbak Ismayanti. Nah, kira-kira ada hubungan nggak antara dukungan orang tua dengan status sosial ekonomi, kaitannya ini ya, mendukung anak untuk belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Kemungkinan ada, Bu. Oke, jadi Kemungkinan. kenapa kemungkinan ada? Minta tolong diberi alasan rasional. Tadi status sosial ya Bu ya, status sosial dengan dukungan apa Bu, nanti sini putus-putus Bu. Apakah Dukungan status sosial ekonomi orang tua itu mempengaruhi dukungan orang tua terhadap memotivasi atau mendukung anak untuk belajar? Apakah sosial ekonomi orang tua itu mempengaruhi dukungan orang tua terhadap anaknya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi ya? Kemungkinan bisa mempengaruhi Ibu. Alasannya ketika status sosial itu salah satunya mungkin kan dalam bentuk dukungan ke anak dalam hal prestasi, salah satunya mungkin fasilitas belajar kemungkinan bisa terpenuhi. Itu salah satunya, misalkan dari status sosialnya. Kemudian dilihat juga dari perhatian. Jadi adanya status sosial mungkin tidak terbebani dengan apa ya, harus mencari nafkah atau bagaimana. Jadi kan istilahnya kan sudah apa ya, mapan dengan status sosial yang lebih. Jadi ketika anak membutuhkan buku atau mungkin membutuhkan kayak mungkin sekarang dalam kondisi pandemi fasilitas yang berbasis teknologi, salah satunya misalkan kayak paket data atau apapun, insya Allah itu akan mendukung pendidikan si anak tersebut Ibu. Oke ya. Itu Ibu Ninsewu. Terima kasih jawabannya Mbak Ismayanti. Nah, jadi gitu ya, kalau status sosial ekonomi itu insya Allah ada hubungannya dengan dukungan orang tua karena dijelaskan oleh Mbak Ismi tadi. Jadi dengan kata lain, bisa jadi dukungan orang tua itu ada karena sosial status ekonomi. Jadi kalau digambarkan, tadi pakai ini. Kalau digambarkan, nah ada hubungannya. Karena ada hubungannya bisa jadi hubungannya yang ini atau yang ini. Nah, dukungan dengan adanya status sosial ekonomi mendukungnya total gitu ya. Atau dukungannya berkebalikan. Kayaknya kalau berkebalikan enggak. Nah, itu contoh memaknai ada hubungan yang tidak bebas. Jadi satu mempengaruhi yang lain. Nah, contoh yang independen linier bisa jadi ya, tetapi ini kemampuan itu dengan fasilitas ya. Kemampuan seseorang itu dengan fasilitas. Contohnya gini, ada banyak orang yang tidak ada fasilitas, tetapi dia tetap bisa menguasai kemampuan tersebut karena bakat gitu ya. Jadi dari sononya. Jadi ada alat atau tidak ada alat, tetapi dia tetap punya kemampuan. Nah, kalau seperti itu memang tidak ada hubungannya antara yang ini vektornya, yang ini ke sana. Jadi alat-alat atau sarana prasarana tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Nah, tetapi bisa juga sarana prasarana mempengaruhi kemampuan kalau itu suatu pelatihan. Tetapi kalau suatu bakat alam, nah saya kira tidak. Ini ada banyak kasus ya, mungkin mas-mas dan mbak-mbak yang dari bahasa Inggris, kemarin kayaknya ada yang dari bahasa Inggris ya, Mbak yang sekolah di Monash ya, Mbak siapa? Ya. Mungkin nanti ada cerita. Nah, ini kasusnya gini. Ada seorang teman saya, nah itu anaknya tidak pernah
tidak pernah belajar. Nah, tetapi memang kemampuan language-nya, kemampuan berbahasanya itu bagus. Jadi mulai dari bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Prancis itu belajarnya cepet banget. Bahkan tidak ada alat pun kalau ada mendengar orang itu dalam waktu yang dekat itu bisa belajar. Eh, Contohnya kalau yang ustadz yang populer itu Ustadz Adi Hidayat itu loh ya. Itu kan kemampuan beradaptasi bahasanya itu bagus sekali. Pagi datang ke Malaysia, siang ngasih wejangan ya, ngasih tutorial di Malaysia, tetapi ketika dijemput dari bandara sampai ke tempat kajian, ngomong dengan orang Malaysia langsung dapat logatnya. Demikian juga ketika belajar bahasa Arab, ketika belajar bahasa lain itu cepat sekali seperti itu. Nah, ada kawan saya yang seperti itu. Nah, sekarang dulu waktu SMA tuh nggak pernah belajar tapi selalu ranking 2 ya. Terus S1-nya ambil sastra Inggris tapi dari fisika. SMA-nya fisika, S1-nya sastra Inggris, kemudian ambil beasiswa itu dapat New York University, sastra Inggris juga, dan belajar bahasa macam-macam di sana. Sekarang jadi guru besar di Texas ya. Itu teman SMA saya. Itu memang luar biasa. Jadi tidak ada fasilitas pun, tidak ada sarana prasarana pun dari orang tuanya. Tidak ada saudaranya yang belajar seperti itu, tetapi beliau pinter karena bakat alam dari Allah yang ngasih untuk memiliki kemampuan berbahasa yang bagus. Nah, itu contohnya. Jadi tidak ada hubungan. Jadi kalau tidak ada hubungan, itu vektornya itu tegak lurus. Nah, saling tegak lurus. Atau kalau ada hubungan itu tidak saling tegak lurus. Nah, ada Mbak Ama yang selain Mbak Ama siapa yang dari matematik? Pak Rosid, Mbak Rido Bu dari fisika. Ridho sama Mas Rosid, Mas Rosid juga dari matematika. yang izin LPDP itu Mas Rosid ya? Iya. Yang dari Tapi ada itu Bu, Pak Rosidnya. tapi kasihan lagi PK nggak boleh diganggu. Ya. Iya. Soalnya apa? Kemarin udah dipeseni sama Mbak yang lurahnya LPDP ya. Kalau LPDP kalau ada PK nggak boleh diganggu ya. Ini mohon izin share. Kalau hasil kali vektor gitu ya, cross vektor yang sebentar. Vektor itu ada ini ya, ada hasil kali sama cross sama apa, Mbak? Yang dari fisika mungkin ingat siapa? Hasil kali cross sama ini. Kali sama dot. Yang dot. Jadi sebentar. Kalau yang A dot B itu kan entry-nya ya Mbak ya yang dikali-kalikan ya. Kalau A cross B, nah yang dikalikan apa? Saya agak lupa. Jadi nanti ada hubungannya sama ini. Sebentar. Kok saya lupa tuh. Kemarin habis ngajar ini. Tanya Mbah Google aja. Mohon maaf ya. Lama nggak ngajar itu vektor ya. Kemarin juga habis bikin modul itu tapi daripada salah. Cross sama dot ya. Ya, ini sebenarnya Wikipedia tidak bisa digunakan untuk referensi, hanya untuk nambah mengingatkan aja ya. Ini
Ini ada dot. Nah, dot itu yang entry-nya dikali-kalikan. Jadi kalau pada kasus ini matriks A itu I A A A. I J K itu di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Kemudian B itu eh, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, yang dot itu A kali B, X yang untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dikali-kalikan. Gitu. Jadi ini yang produk skalar. Jadi nanti hasilnya berupa skalar. Kemudian ada yang kali silang ya. Yang ini. Nanti hasilnya juga berupa vektor gitu. Kemudian nanti ada panjangnya ya. Jadi di sini antara hasil kali sama ini beda hasilnya. Hasil kali sama cross. Kemudian untuk yang panjang vektor hasil kali itu nanti ada A dot gini. A dot B sama dengan ini, kemudian dikalikan cos. Cos sudut antara vektor A dan vektor B. Nanti cosnya, nanti bisa dicek. Cosnya ini, misalnya vektor ini sama vektor ini. Kemudian kalau dikalikan itu memuat sudutnya untuk menghitung cos theta gitu. Misalnya sudutnya theta. Ketika sudutnya 90, cos theta itu kan berarti hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, dari hasil pengalinya sama dengan 1 itu nanti mengakibatkan atau membuktikan adanya hubungan yang bebas linier. Jadi seperti tadi, tidak ada hubungan antara bakat, kemampuan yang disebabkan bakat dengan sarana prasarana. Sedangkan yang ini, nah ada hubungan antara apa tadi, dukungan orang tua dengan status sosial ekonomi. Nah, itu yang kaitannya independen linier. Nah, ini dasarnya matriks basis sama ortogonal. Jadi kalau ortogonal itu atau saling tegak lurus itu menyatakan bebas linier gitu ya. Nah, ini hanya contoh-contoh transformasi. Jadi ini contoh transformasi saja. Insya Allah nanti ini bisa mas-mas gampang dipelajari. Kemudian untuk ini masalah transpose kita lewat aja. Yang ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika menggunakan hasil kali produk ya di sini A vektor A dikalikan vektor C gitu ya. Itu kan ada cosnya. Ini vektor A. AC-nya kok nggak kelihatan ya. Oh, vektor ini, vektor E yang ini. Ini vektor A dari sini ke sini. Ini vektor E. Perlu kacamata ini. Kacamata. Jauh ya udah. Jadi di sini vektor A itu yang biru, kemudian yang merah di sini vektor E, kan membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, di sini kalau misalnya cos 90 derajat, cos 90 derajat itu kan sama dengan 0. Nah, di sini. Jadi di sini untuk melihat proyeksinya ya. Gitu, proyeksi vektor P ya. Kemudian nanti ini eigenvalue dan eigenvektor. Ini insya Allah akan saya bahas lagi ketika nanti setelah matriks varians covarians ya. Kita ke matriks varians covarians dulu. Nanti ini insya Allah saya bahas ulang. Masalah nilai eigenvalue, eigenvektor, diagonalisasi nanti insya Allah kita bahas. Nah, sekarang ke ini dulu, masalah varians ya. Kalau dulu Mbak Rahma ngambil statistik sama saya enggak, Mbak? Nah, saya dulu ngasih contoh masalah penghasilannya. Penghasilan mas-mas dan mbak-mbak di sini ada yang dari Kalimantan Timur? Enggak? Ada enggak? Enggak, Enggak ada ya. kayaknya enggak ada ya. Ya.
varians, nah kita coba mencermati varians. Nah, kalau di sini ada data, satu titik menunjukkan banyaknya data satu gitu ya, satu titik. Kalau rata-ratanya di yang merah ini, yang noktah yang merah ini, berarti kan ada penyimpangan data terhadap yang merah ya, yang penyimpangan data terhadap rata yang merah. Nah, penyimpangannya ini disebut sebagai varians gitu. Jadi varians itu jumlah dari yang besar ini dikurangi yang ini, atau jarak dari yang besar ke yang kecil kemudian dikuadratkan, itu definisi dari varians. Kalau pada keseluruhan data itu dijumlahkan gitu, dijumlahkan untuk keseluruhan data. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai varians. Ya, jadi data 1, data 2, data 3, kemudian dibagi N, dibagi banyaknya data. Nah, itu varians. Nanti kita praktekkan. Nah, kemudian untuk rumusnya, nah ini nanti dihitung dulu rata-ratanya. Nah, ini dasarnya. Kalau sigma kuadrat di sini merupakan data untuk populasi, kalau S nanti data untuk sampel. Kemudian di sini kalau standar deviasinya seperti ini. Ini kalau datanya data univariat gitu ya. Ini kalau dua dimensi. Dua dimensi kan ada data yang disajikan dengan sumbu X, ada data yang disajikan dengan sumbu Y. Kalau yang ini hanya data untuk satu dimensi saja. Jadi misalnya panjang, lebar, tinggi, tetapi hanya dilihat satu variabel saja. Tetapi nanti ketika seseorang itu dilihat dari berat badan dan tinggi badannya, nah jadi setiap data disajikan dengan X dan Y. Ini berat badan, ini tinggi badannya. Kemudian nanti ada varians. Nah, varians itu dilihat juga dari masing-masing. Ini yang ini itu di apa ya, di X-nya sekian, yang untuk ini X-nya sekian, yang ini X-nya sekian, yang ini X-nya sekian, yang ini X-nya sekian, yang ini X-nya sekian, dan seterusnya. Nanti dari semua data ini dibuat rata-rata, jadi diperoleh X rata-rata dan juga diperoleh Y rata-rata. Y-nya juga ya, ini Y-nya di sini, ini Y-nya di sini yang merah, yang ini Y-nya di sini yang merah. Nah, jadi ada X, ada Y. Nah, tetapi dari sini nanti ketika X-nya di rata-rata nemunya di sini, Y-nya rata-rata nemunya di sini, jadi noktah merah itu namanya disebut sebagai sentroid, pusat massa. Nah, jadi ini X-nya di sini, rata-rata X, yang ini rata-rata Y, X, Y letaknya di tengah-tengah ini namanya pusat massa gitu. Kemudian yang dimaksudkan dengan covariats ya, covariats itu yang X diselisihkan dengan X, yang Y diselisihkan dengan Y gitu. Kalau ini varians itu kan gini. Tadi kan varians rumusnya yang atas sendiri. XI dikurangi X bar kuadrat itu dipisah. XI dikurangi X bar, XI dikurangi X bar. Kalau ini XI sama X, kemudian diperluas, yang merah itu diganti Y, XI dikurangi X, YI-nya dikurangi Y, itu namanya menjadi covariance gitu. Jadi kalau ini varians, kalau ini covariance. Nah, jadi kalau hanya untuk variabel X1, XI, untuk X saja, variabelnya hanya satu, itu namanya varians. Kalau ada X, ada Y, namanya covariance. Nah, kemudian ini juga bisa dihitung juga untuk variabel X dan Y. Nanti pusat massanya di sini. Ini nih, ini kelihatan nih. Ini pusat massa. Kemudian ini salah satu titik, jadi nanti ada selisih X, selisih Y, gini, selisih X, selisih Y. Misalnya ada titik di sini, ini selisih X-nya, yang sebelah kiri selisih Y-nya, maka di sini kita bisa menghitung covariance. Jadi covariance merupakan jumlah dari
selisih terhadap X, selisih terhadap Y untuk semua titik dibagi dengan N-nya. Nah, pada kasus ini, ketika titik-titiknya ini seolah-olah membentuk garis ini, membentuk garis lurus ke kanan, ya, lurus ke kanan atas, itu dikatakan ada hubungan atau ada korelasi yang positif. Tetapi nanti ketika gambarnya menjadi seperti ini, nah kalau dibuat analisis seperti ini ya, ini sentroidnya yang merah, kemudian dari yang merah yang sentroid kita buat analisis. Nah, di sini ada korelasi negatif gitu. Kemudian ketika kayak kedelai tumpah, tidak ada pola, nanti korelasinya mendekati 0, tidak ada korelasi. Jadi sebenarnya dari sini bisa kelihatan apakah korelasinya itu positif ke kanan atau polanya itu ke kiri, itu negatif, atau tidak ada pola. Kalau tidak ada pola atau Prof. Jemari almarhum dulu sering menyebutnya bentuknya oval di sini nih. Bentuknya oval. Kalau bentuknya oval tidak ada korelasi. Nah, ini kalau dari kita lihat dari matriks dari covariance-nya. Jadi dari covariance kita bisa mengetahui ada korelasi atau tidak. Tetapi selain digunakan untuk mengestimasi korelasi, sebenarnya kita juga bisa membuat matriks covariance. Nah, jadi di sini covariance atau ini ya, ini matriksnya dulu, matriks covariance-nya dulu. Kita insya Allah mohon izin saya gunakan notepad ya, saya gunakan pen. Ini karena ini di mata kuliah statistik multivariat, selain covariance kita kenalkan juga dengan matriks korelasi. Jadi gini, kalau pada univariat ini ya, ini univariat atau ini saya hapus dulu. Kita tulis parameternya dulu ya. Ini ya. Ini nanti ada rata. Ini jelas nggak kelihatan? Jelas nggak hurufnya, Mbak? Jelas. Ini ada rata nanti, ada rata. Kemudian ada variance gitu ya. Ada variance. Ada standar deviasi. Nah, kalau rata nanti untuk yang univariat itu kita gunakan X-bar. Itu untuk apa? Untuk sampel ya. Kemudian kita gunakan mu untuk populasi. Kemudian kalau untuk variance itu kita gunakan S kuadrat. Itu untuk sampel kita gunakan sigma kuadrat untuk populasi. Kalau standar deviasi kita gunakan S, kita gunakan saya kok confuse ya. Ini yang multivariat ya. Otaknya kok masih univariat ya. Ini sigma kuadrat ya. Yang ini sigma. Ini kalau univariat. Kalau yang multivar rata itu nanti menjadi matriks rata. Ini yang untuk apa? Untuk sampel X-nya tebel atau dicoret di bawahnya. Untuk ini mu-nya juga tebel. Mu-nya tebel menunjukkan vektor gitu ya. Kemudian untuk variance-nya ini juga, hanya dikenal satu aja ya. Sigma gini, matriks
varians covarians ini tebel gitu. Sigmanya tebel. Dikuadratkan ya. Kalau matriks untuk standar deviasi ya hanya sigma saja. Kemudian ini matriksnya. Kemudian cara menghitung, cara ininya ya. Saya beri pengertian dulu kenapa kok harus multivariat. Ben. Tadi kita kenal matriks IJK ya, XYZ. Mbak yang dari bahasa Inggris namanya siapa Mbak? Mbak Bu Nur Sehan, Bu. panggilnya Bu Nur apa? Sehan. Bu Nur Sehan. Bu Nur. Ya. Iya. Dipanggil Mbak Nur. Nah, Saya nggak biar jelas dengar, kuliah di Bu. Jogja tambah mudah dipanggil Mbak ya. Putus. Ya. Halo. Halo ya. Mbak Nur biar mudah dipanggil Putus-putus, Mbak ya. Bu. Kalau Halo? belajar bahasa Inggris nggak jelas ya? Suara nggak jelas? Saya nggak dengar. Aduh, Oh ya, sebentar Mbak saya cek. nggak jelas, Bu. Nggak jelas. Halo? Sebentar. Dari tadi putus-putus. Dari tadi putus-putus. Halo? Aduh, hilang. Halo? Halo, dengar nggak Mbak? Saya stop sharing dulu. Suaranya hilang kah? Halo? Kalau di sini bagus, Enggak, Bu. Iya, dari tadi hilang-hilang, Bu. Oh, yang hilang tempatnya Mbak Nur Sehan. Iya, punya saya mungkin karena cuaca di sini. Oh ya, kalau Mbak Ridho Nah, ini dengar nggak Mbak hilang Ridho? lagi. Hilang lagi ini. Atau Tapi kadang Halo? Mbak Ridho, coba angkat tangannya Mbak Ridho, angkat jempolnya. Nah, berarti dengar ya. Alhamdulillah ya. Nggak dengar. Kalau Mbak Nur Sehan ya nggak jelas ya. Nggak dengar. Oke, nanti kita ini kok. Insya Allah kita rekam. Semoga rekamannya berhasil. Nanti saya share ya. Saya mohon izin share itu lagi. Share presentasi lagi. Contoh di pembelajaran di kurikulum 13 ya. Ketika pembelajaran kurikulum 13 itu kan nanti ada penilaiannya, penilaian. Ketika di penilaian di kurikulum 13 itu kan tidak hanya KI 1 ya, tidak hanya seperti dulu, tidak hanya nilai kognitif saja, tetapi ada sikap, pengetahuan. Sikapnya ada 2. Maaf lupa. Ada sikap sosial. Religi, sikap, kognitif, psikomotor. Ya. spiritual. Sikap spiritual, SP spiritual. Kok ini enggak? Ya, Sikap spiritual. spiritual, sikap sosial, pengetahuan, sama keterampilan ya. Misalnya sikap spiritual kita anggap X1. Kemudian sikap sosial kita anggap X2. Pengetahuan kita anggap X3. Keterampilan kita anggap X4. Nah,
Untuk sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan punya Mbak Rahma misalnya, apakah bisa dirata-rata X1, X2, X3, dan X4? Ya, secara bilangan bisa, kalau ada angkanya bisa dirata-rata. Tetapi secara ini filosofi masing-masing tidak bisa dirata-rata karena yang diukur berbeda. Ukuran sikap sosial sama ukuran sikap spiritual beda. Demikian pula antara nilai, misalnya Mbak Ridho juga sikapnya, sosialnya, pengetahuannya tidak bisa. Makanya penilaian untuk kurikulum 2013 itu menggunakan vektor gitu. Kemudian kalau satu kelas misalnya Mbak Ama punya nilai, Mbak Rahma punya nilai, Mbak Ridho punya nilai, Mas Sehan punya nilai, Mbak Sehan punya nilai. Terus ada Mas siapa? Masnya Mas. Sebentar, sambil Indi. Mas Indi. Mas Indi punya nilai. Nanti kan masing-masing mahasiswa punya nilai. Mulai dari KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, terus satu kelas gimana rata-ratanya? Nah, rata-rata kelas nanti X bar itu harus ditebelin karena berupa vektor. Ini namanya rata-rata. Rata-rata kelas terdiri atas 4 komponen. Rerata X1, rerata X2, rerata X3, dan rerata X4 gitu. Yang ini namanya nanti vektor rerata. Ini namanya vektor rataan. Vektor rata boleh, vektor rataan boleh juga. Kalau almarhum Prof. Suryanto dulu menyebutnya vektor rataan gitu. Kemudian ketika kita mau melihat varians dan covariansnya, varians dan covarians yang tadi simbolnya sigma itu bisa kita buat begini ya. Misalnya tadi ada sikap sosial, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Kemudian ini ada sikap, atau maaf biar rapi ya. Ini kita buat matriks dulu. Nah, ini matriks var-covarnya sama dengan gitu ya. Nah, ini begini, ini begini. Nah, di sini kita buat lagi juga. X1, ini X2, X3, ini X4. Dipanjangin ya, nakal ya. Ini ditebelin, yang ini ditebelin karena vektor ya. Gitu. Nanti di sini isinya varians X1, X1. Nah, varians X1, X1 itu kalau Prof. Jemari dulu menuliskannya gini Mbak Rahma, X1, X1. Nah, atau juga bisa ditulis sama dengan sigma X1 dikuadratkan. Atau sama juga dengan sigma X1 yang dikuadratkan sini. Ini sama saja. Jadi kalau misalnya ini X1 dengan X1 namanya varians. Kalau tadi X1 dengan X2 sebagai contohnya ini. X1, X2, sementara ini sigma. Ini jadi covarians. Ini sigma, ini X1, X3, sigma, X1, X4. Ini juga ya gini. Tetapi kalau yang untuk X2, X3, X4 tidak sama. Nah, atau gini, ini kan X2, X2. Ini juga bisa ditulis sigma X2 kuadrat. Ini kan sigma X1 kuadrat ya. Yang ini sigma X3
kuadrat, yang ini sigma X4 kuadrat, gitu ya. Yang ini 23 sigma X2 X3, ini sigma X2 X4, sigma X4 sama sih, nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Ya. X4, yang ini sigma X3 X4, gitu. Ini isinya sama, diisi. Ini X2 dengan X1, X3 dengan X1, X4 dengan X1, yang ini X3 dengan X2, yang ini X4 dengan X2, yang ini X3 dengan X4, X4, X3. Dan di sini sigma X2 X1 itu sama dengan ini sama dengan ini, gitu. Nanti ini sama juga dengan yang ini, karena yang ini itu merupakan diagonal ya. Gitu. Ini untuk matriks variance covariance. Kemudian yang ini merupakan tadi, yang ini matriks rataan atau vektor rataan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kita praktek menghitung. Izin Ibu. Ya, monggo ya. Matur suwun Ibu. Tadi yang untuk simbol yang standar deviasi multivariat, gimana Ibu? Ini? Tadi ya. Yang jadi ya, yang multivariat. Kalau yang multivariat hanya dikenal sigma saja, yakni sigma aja, Mbak. Sigma itu untuk matriks variance yang ini. Kalau yang standar deviasi ada enggak, Bu? Jarang dihitung. Oh, Sering digunakan ini. Sami-sami. Ada yang lain? Nah, kita lanjut sedikit ke matriks korelasi ya. Nanti sampai semester 3 insya Allah berteman dengan matriks korelasi pada mata kuliahnya Prof. Badrun ya. Kalau tadi kan ini, kita tetap bikin ini ya, X1, X2, X3, X4. Nanti ada matriks korelasi itu simbolnya gini. Nanti row tetapi row-nya tebal, sama dengan. Nah, ini X1, X2-nya tidak termasuk matriks. Hanya untuk keterangan kita aja. Yang mendatar sama vertikal yang horizontal ini tidak termasuk matriks. Gini aja. Hanya untuk mengenalkan saja. Jadi yang penting isinya ya. Jadi nanti ini row X1, X1. Korelasi X1 dengan X2. Yang ini korelasi X1 dengan X2. Ini X1 dengan X1. Yang ini korelasi X1 dengan X3. Yang ini korelasi X1 dengan X4. Ini sama. Korelasi X2 dengan X1. Korelasi X2 dengan X2. Dan seterusnya ya sama. Korelasi X2 dengan X3. Korelasi X2 dengan X4. Nanti ini korelasi X3 dengan X4. Nah, sekarang kita bahas korelasi X1 dengan X1. Korelasi X1 dengan X1 itu korelasi dengan dirinya sendiri. Kalau korelasi data dengan dirinya sendiri, nilainya berapa? Ada data X1, kemudian kita bikin X1.
variabelnya X1 dikorelasikan dengan dirinya sendiri. Pernah nyoba ngitung belum? Yang dari PEP, yang S1-nya PEP? Ini matriks varians covariance. Saya coba matriks korelasi ya. Nah, ini yang matriks korelasi. Oh, sebentar. Oh, ini hanya hubungannya. Atau dihitung gini deh. Atau kalau misalnya ragu dengan apa yang Bu Heri katakan, bisa dibuktikan dengan ambil data contoh salah satu. Ini datanya ya. Saya save as saja. Ini kemarin sudah saya utik-utik buat kuliah kelas lain. Ini ada data. Nah, datanya itu jenis kelamin. Namanya ada Aan sampai Zara. Kemudian sikap variabelnya X1 sikap pengetahuan keterampilan, X4-nya resiliensi, X5-nya tekad, X6 motivasi, X7 cita-cita, X8 fasilitas, X9 dukungan orang tua, X10 kemampuan finansial. Mohon maaf, ini saya ambil salah satu, kemudian kita korelasikan dengan dirinya sendiri. Ya. Sikap ya. Ini kita copy, kita taruh di sampingnya. Kita coba hitung. Nah, ini kalau pakai korelasi kita bisa gunakan ya korelasi dengan dirinya sendiri. Ya. Kira-kira besarnya berapa? Titik koma, maaf enggak. Titik koma ya, dengan dirinya sendiri. Kita tulis lagi C4, C27. Berapa besarnya korelasi dengan dirinya sendiri? 1. Nanti kalau nggak percaya dibuktikan untuk data yang lainnya. Nah, jadi di sini, balik lagi ke sini. Nilai korelasi dengan dirinya sendiri yang ini sama dengan 1. Berarti korelasi 2 dengan 2, variabel X2 dengan 2 itu nilainya 1. Nah, ini latah nih. 1. Kemudian 3 dengan 3, korelasi X3 dengan X3, korelasi X3 dengan dirinya sendiri. Berapa besarnya? 1 juga. Korelasi X4 dengan X4? 1. Dan di sini, row X2 dengan X1 itu sama dengan row X1 dengan X2. Jadi ini sama. Row X3 dengan X1 sama dengan X1, X3. Ini kotak sama. Ini row X3, X2. Nah, X3 dengan X2 sama. Dan seterusnya ya nanti diisi sendiri sini. Ini diisi sendiri. Ini sama dengan ini. Wajib sama dengan wajib ya. Gitu. Jadi ini untuk korelasi. Nah, kemudian kita review sebentar. Nah, ini nanti matriks rataan, vektor rataan multivariat
ini nanti bisa kita bandingkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nanti yang bab 1 ya, rataan multivariat menggunakan ini. Jadi misalnya membandingkan penilaian berdasarkan kurikulum 13 siswa di Jogja dengan siswa di Mbak Nur mana? Gorontalo ya? Gorontalo apa mana? Mana? Palu, Bu, Palu. Palu ya. Palu. Siswa Jogja sama siswa Palu berarti nanti ada X bar Jogja sama X bar Palu. Nah, yang X bar Jogja ada 4, 1, 2, 3, 4 entry-nya. X bar Palu juga ada 4 entry-nya, X1, X2, X3, X4. Jadi nanti ini yang dibandingkan Jogja dengan Palu, tetapi yang dibandingkan adalah vektornya gitu. Kemudian setelah mengetahui vektor rataan, kita menghitung matriks varians covarians. Jadi menghitung varians, menghitung kalau sama kan varians. Yang ini varians, ini ya. Ini varians yang diagonal itu varians. Kita akan menghitung matriks. Namanya karena yang ini itu varians, yang ini covarians. Yang ini varians, ini covarians. Matriksnya disebut matriks var-covar. Matriks varians covarians. Kemudian ada satu lagi jenis matriks yang akan kita gunakan, yakni matriks korelasi. Nah, 3 ini matriks rataan, multivariat, matriks var-covar, sama matriks korelasi akan kita gunakan satu semester ini minimal. Nah, di mata kuliah lain ini insya Allah ada di semester 3. Di structural equation modeling gitu. Minta tolong dibuka Excel-nya, terus kita akan menggunakan ini. Ya. Kita akan mulai bikin matriksnya. Ya. Kita coba yang matriks 4x4 dulu. Nanti matriks yang apa? Yang 10x10 PR ya. Kita ngomong sampai X1 sampai X4 dulu, nanti yang 10x10 sisanya ya. Pertama kita mau bikin matriks rataan ya. Kita latihan dulu menghitung rata-rata, standar deviasi sama varians. Insya Allah ini mudah banget, hanya memurojaahnya. Untuk matriks rata, kita gunakan fungsi. Tanya dulu, sudah on belum mas-mas mbak-mbak? Layarnya biasanya bisa di split ya. Yang separuh lihat layar saya, yang separuh lihat layarnya sendiri. Atau kalau teman-teman yang dari IT itu suka membuka ini, suka membuka pakai apa? Pakai 2 layar. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Kalau sudah, kita buka file yang tadi, kemudian kita hitung ke bawahnya. Astagfirullahaladzim. Kuliah sejak jam 7 ngantuk juga ternyata, capek juga. Rerata menggunakan ya. Rerata menggunakan fungsi average. Kita blok aja average, terus ke atas. Kalau kecepatan mohon disampaikan ya. Saya apal karena sehari bisa ngomong begini 3 kali ya. Bisa cepat karena terbiasa. Oh salah, ini typo, ini gara-gara ngantuk ya.
average. Ya. Sudah ya? Sudah. Ya. Kemudian kalau untuk standar deviasi, kita gunakan ini sama dengan STD. Nah, kalau kita rap dengan ini nanti, kita blok ke atas. Terus ada varian. Nah, varian sama dengan var. Allahu Akbar. Kita blok. Nah, ini baru satu variabel ya. Ini baru X1. Nah, kita 4 aja. Untuk ke kanannya kita cukup copy. Cukup copy. Nah, biar nggak ngantuk ngopi. Sudah belum sampai X4? Belum. Ditunggu yang belum. Sudah belum? Standar. Siap, sabar menunggu. Siapa yang ada putranya? Kenalkan putranya sini. Ampunan, Bu. Ya. Ini di tempat saya. Saya, Bu, maaf. Kalau nggak apa-apa. Ya. Itu Mbak Vita juga ya. Halo ganteng. Halo Ibu. Mohon maaf Bu, ini Anak saya sudah kuliah sendiri-sendiri ya. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah ini ya. Lagi kita bisa menyusun matriks rata-rata. Nah, ini ya. Ini matriks ratanya misalnya X bar gini ya. X bar itu sama dengan, nah, ini kita menjadi vektor kolom. Itu 76, berapa? 76,1667. Terus yang X2-nya, ini yang X1. X1, X2 bukan termasuk matriks ya. Vektor hanya untuk penanda kita saja. X2-nya 72,333. X3-nya 75,4167. X4-nya 80.
0,5833. Gitu. Ini untuk matriks serataannya atau matriks serata. Jadi yang X1 merupakan rata sekelas untuk sikap, X2 pengetahuan, ini X3 keterampilan, X4-nya apa tadi? X3 pengetahuan, X4 keterampilan. Resiliensi. X4 resiliensi, sikap, pengetahuan, keterampilan, resiliensi. Ya, kan pakai data ini ya. Oke, sekarang kita copy datanya. Ya, ini ya. 4 aja dulu, nanti yang lain atau mau 4 aja dulu. Nanti silakan yang lain untuk latihan ya. PR-nya matriks 10 kali 10. Exit yang lain. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Kita coba ke ini. Ini varian sudah. Jadi ketika nanti kita mau bikin matriks yang ini, matriks yang ini ya, berarti nanti kita perlu yang diagonal kan sudah ya. 1-1 kan varians. 1-1 itu kan varians variabel 1. Sigma X2 kuadrat, ini varians variabel X2. Yang ini varians variabel X3, yang ini varians variabel X4. Varian sudah. Berarti yang belum covariance ya. Berarti kita ngitung di sini covariance. Atau ini kita copy aja ya. Lagi. Oh, salah. Ya. Yang ini X1 kita bikin lagi. X2, X3. Yang ini kan sama dengan ini ya. Yang ini sama dengan ini. Sudah nemu. X2 dengan X2 sama dengan ini. Sudah nemu. Ini sama dengan ini sudah nemu. Ini sama dengan ini sudah nemu. Kemudian sekarang kita ke covariat. Ke covariat itu sama dengan covar. Sini kan X1 dengan X2 ya. X1 dengan X2 kita pakai fungsi covar. Ini kita bawa ke atas. Ini X1. Cara ngitungnya ada di PPT, insya Allah saya share. Ini X1 titik koma. Terus X2. X2 yang ini. Tutup kurung. Ini covariat yang ini. Yang ini covariat. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita menghitung covariat X3 dengan X1. Nah, X1 dengan X3 sama dengan X3 dengan X1. Sama dengan covar. Ini X1. Titik koma X3-nya.
Ini X1, X3. Nah, kita ulang lagi X1, X4 sama dengan X4, X1 ya. Sama dengan Gofar. Ini X1 titik koma X4 di sini. Gitu. Silahkan dilengkapi untuk X2 dan X1. Nah, X2 dengan X1 sama ya, ini sama. Nah, X3 dengan X1 ini sama. X4 dengan X1 sama. Nah, tinggal monggo dilengkapi ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 ngitungnya 3 kali karena yang 3 sepasang ya. Monggo silahkan dicoba dulu. Dicoba ya. Ditutup pintunya nak biar nggak terdengar. Ya. Bu Heri. Ya, Mbak. Yang sewu Ibu, mohon izin bertanya. Sebentar, anak saya tuh kok ribut sebentar. Nih. Dek, ditutup, Dek. Ditutup pintunya. Tolong. Monggo, Mbak. Terus Bu, yang fungsi varian tadi, fungsinya apa ya Bu? Saya tak ulang-ulang selisihnya 9 poin Ibu. Yang penghitungan yang di sel varian. Itu kan 220,86 itu loh Bu, yang atas. Nah niku di saya kok selisih 9 Bu, saya ulang-ulang. Oh, mungkin ini Mbak, VAR-nya itu kan ada macam-macam ya. Coba. VAR ini kan ada VAR N, VAR S. Nah, ini hasilnya 229 bukan? Iya. 229. Saya juga sama. Itu ngekliknya VAR biasa atau VAR S atau VAR A atau VAR PA atau biasa. Jadi nanti pembedanya VAR atau VAR saya VAR biasa. VAR biasa. Oh, VAR biasa atau mungkin langsung beda itu ya. Buka. Biasanya yang membedakan itu masalah penggunaan ini. Penggunaan S, A gitu. Jadi yang mempengaruhi itu pembaginya. Nanti ada yang pembaginya dibagi N-1, ada yang dibagi N ya. Oh gitu. Terus ini pilih yang mana Ibu? VAR biasa aja. VAR VAR tidak ada pakai apa-apa. Nanti kalau misalnya ini datanya sampel, Mbak pakai VAR S. Kalau datanya populasi pakai VAR P ya. Kalau nggak ada keterangan VAR A enggak apa-apa. Latihan ya. Atur suwun Bu Heri. Kami nggih. Ibu Rahma mau tanya. Ya, monggo Mbak Rahma. Untuk yang kovarian X4, X2 itu kok saya negatif Ibu? X4, X2? Iya. Ini ya, di sini benar.
Iya. Kalau VAR memang boleh negatif. Jadi nanti kalau ada jadi korelasi, korelasinya negatif. Itu bener kok. Segitu nggak? Oh, iya Bu, sama. Boleh. Tidak masalah karena korelasi nanti bisa negatif. Ini datanya hanya ngaji kok. Ngarang bisa. Oh, Ya, tidak pakai oke. data beneran. Ini Terima kasih Bu. sama-sama. 2. Prof. Ini 23 kurang 1 lagi 14 sama dengan 34. Gofar. Ki kok aku nek tanda petik ngene gak ilang ya? Lho nek tanda petik ngene kan kudune tarik kan iki kaya iki. Ini toh, terus iki kayak tanda petik. Kan tanda petik ngene terus pindah. Rene iki kok Nggo flash disk aku nggo. ben iki iso loro-lorone. Upload format. Kuwi arek tak nganu meneh, arek Kan arep sik ketok ae. Intine arep iki lho goleki antara X1 sama X2. Iki karo iki terus iki karo iki. Terus ketok. Iki kan arep di karo iki lho. Tunggu. Gofar. Ini kan kovarian iki karo iki karo iki karo iki ngono lho. Oke, Bu Vita. Nggak apa-apa, nggak boleh kan ini malah indikator bekerja. Ibu, Bu Heri, Ya, monggo. Bu, saya coba minta tolong bantuannya. Ini kok saya sama kayak teman-teman yang VAR itu, kok nilai saya 229 ya, Bu? Nggak apa-apa, tadi kan masalah fungsi ya. Tuh. Jadi ada VAR itu kan ada 3 jenis. VAR tidak ada keterangan, VAR P sama VAR S. Mungkin kita kan nggak tahu defaultnya yang mana kalau pakai Excel ya, gitu. Tetapi memang ini cuma latihan kalau misalnya mas-mas mbak-mbak mau ngitung sendiri, gitu nggak masalah, tetap pakai rumusnya yang ini tadi. Yang ini tadi ya. Punya saya juga 229, Bu. Ini pakai ini sigma X1 dikurangi X bar, X barnya kan tadi sudah ketemu. Kalau mau persis banget dihitung manual, tetapi kalau tidak mau repot pakai software, tetapi dengan software itu ada kelemahannya, kita nggak tahu dalamnya pakai rumus yang mana dia gitu. Kalau prediksi saya berdasarkan saya coba-coba gitu ya, itu ada yang dibagi pembaginya N biasa, ada yang pembaginya N-1 gitu. A, B, C, D, F, G, H kan 27 dikurangi 1, jadi pembaginya ada yang 27, ada yang 26. Itu penyebabnya. Cukup jelas ya, Mbak? Tidak masalah kok. Kalau di statistik segitu tidak terlalu pengaruh. Kalau statistik beda sama matematik. Kalau statistik itu tidak eksak, tidak eksak, hanya estimasi. Hanya dikira-kira. Sementara kalau matematik, kalau integral sekian ketemunya 2 nggak boleh ditawar.
Meskipun sama Mbak Rahma nawar 2,1 enggak, tetap salah gitu. Tetapi beda kalau kita menghitung di statistik. Di statistik 2,1, 2,05 enggak masalah. Itu bedanya. Nah, di statistik yang kita pakai kata-katanya adalah estimasi ya, memperkirakan, bukan menghitung. Sementara kalau matematik adalah determine, menghitung. Nah, itu bedanya. Nanti kalau saya salah, ada pakar bahasa di sini, Nur Sehang, bisa menjelaskan apa bedanya menghitung sama bedanya estimate ya, gitu ya. Cukup jelas ya? Oke, sudah berhasil semua menghitung VAR-COVAR? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kita masih ada waktu 20 menit lagi. Kita masuk ke matriks korelasi yang ini ya. Jadi nanti seperti ini kita gunakan bisa kita gunakan VAR-COVAR, bisa gunakan langsung korelasi, bisa juga alternatifnya dengan cara lain. Nah, ini dengan cara ini ya. Kan VAR-COVAR sudah ketemu tuh. Nah, kita bisa menggunakan hubungan antara COVAR dengan korelasi dari di sini. Korelasi X dengan Y itu kovarian X dengan Y, akar varian X atau di sini SX dikalikan SY. Jadi SXY dibagi SX dikali SY. Itu korelasinya. Jadi nanti korelasi itu di antara negatif 1 sampai 1 ya. Korelasinya 1,1 aja sudah keliru. Atau korelasinya minus 1,2 juga keliru. Jadi korelasi itu hanya di antara negatif 1 sama 1. Gitu. Nanti ada macam-macam jenisnya korelasi tadi. Tadi yang sudah menemukan VAR-COVAR. Karena ini VAR-COVAR, ini akar, berarti nanti di bawah akar itu selalu positif. Di atas itu selalu bisa positif, bisa negatif. Jadi korelasi nanti bisa positif, bisa negatif. Kita gunakan cara ini dulu. Kovarian XY sama dengan SX, SY ya. Ini matriks VAR-COVAR. Kemudian kita bikin matriks korelasi. Ya. Kita pakai ini. Nah, korelasi dengan dirinya sendiri tadi harganya berapa? X1 dengan X1? 1. Nah, bisa repot-repot. 1. Nah, sekarang ini 2 dengan 1. Itu berarti kan sama dengan kovarian XY ini dibagi SX kali SY. SX yang ini dikalikan SY. Yang ini. Ini cara pertama. Cara kedua pakai fungsi COVAR juga bisa. Ya. Ini cara pertama. Cara kedua. Ini sama dengan pakai korel. Korel X1 dengan X2. X1-nya ini titik koma, X2-nya ini. Ini juga ada sedikit beda kan? Yang ini dihitung langsung 3,8, yang ini dihitung dengan menggunakan rumus SX, SY.
Nah, berarti ada perbedaan sedikit, tapi di sini 3,7, 0,37 sama 0,39, selisih 0,02, tidak masalah. Tidak usah diributkan, nggak apa-apa. Nah, hanya masalah di komputasinya. Gitu ya. Silahkan dicoba dulu, masih ada waktu 15 menitan. Coba cara pertama dengan cara kedua. Bu Heri ngapunten Oh niku ya, cara pertama Bu Heri oke. mohon diulang. Cara pertama pakai yang ini. Nah, ya. Saya bagi aja ya. Yang korelasi itu Bu. Yang ini kan? Nggih. Ini kan, Nggih. ini posisinya berarti kan Fungsinya Ibu. 2 dengan 1 kan? Nggih. 2 dengan 1, berarti nanti korelasi yang ada di sel ini itu sama dengan covariance 2 dengan 1. Ambil di sini. Jelas? Oh, Dibagi akar varian X. Akar varian X, saya pakai orek-orek lagi. Oke. Nah, udah nanti langsung pinter bahasa Jawa orang Palu. Ya. Nah, siapa tahu nanti dapat mantu dari Jawa. Amin. Ini ya. Saya orek-orek di sini. Var X, nah itu kan sama dengan S kuadrat ya. SX kuadrat kan? Kalau Nggih. kita mau, yang kita mau hanya SX, berarti sama dengan akar var X sama dengan SX toh. Berarti rumus ini, rho korelasi itu sama dengan S X1, X2 dibagi SX1 dikalikan SX2. Rumus ini yang kita gunakan untuk yang ini, Mbak, ya. Ini sama dengan SX1, X2 kan ini. X1, X2 kan X2, X1 sama toh. Dibagi SX. SX kan yang ini. T def X yang ini. Dikalikan SX2 yang ini. Tutup kurung. Gitu ya. Nggih Bu, matur suwun. Iya, silakan dicoba. Coba biar apal pakai cara pertama biar sama pakai.
Sudah kelar belum? Belum dulu. Oh ya. Belum. Hasilnya baik juga ya.
Bu Heri izin bertanya, Bu. Monggo Mbak. Bu, yang tadi yang untuk korelasi, kalau pakai Excel pakai fungsi apa ya, Bu? Corel. Oh, sama yang Ini toh, pakai sama Corel semua ya, Bu ya? yang kalau yang Oke, atas kan hitung yang cara 1 itu kan dihitung manual ya. Oh, gitu. Ya, cara 1 pakai manual yang tadi SXY dibagi SX kali SY. Yang ini pakai Corel. Oh, nggih. Matur suwun Bu Heri. Sudah belum? Sudah. Sampun Bu. Oh ya, ada kesulitan nggak ada ya? Alhamdulillah Bu, sudah. Iya. Ini nanti ini tinggal mindah. Ini tinggal mindah untuk dijadikan ke matriks seperti ini tadi ya. Yang seperti ini ya. Yang ini matriks rataan, kalau ambil dari isinya yang ini menjadi matriks varian covariance, ngambil dari sini nanti isinya jadi matriks korelasi ya. Salah satu dari ini atau ini.
tidak masalah sedikit beda ya. Ini latihan aja. Ini baru matriks varians covariance. Nanti setelah matriks varians covariance, berarti mohon izin satu pertemuan lagi untuk saya untuk membahas nilai eigen dan vektor eigen ya. Jadi satu pertemuan lagi mohon izin dengan matriks ini kita nanti bikin vektor eigen dan nilai eigen dan maknanya gitu. Jadi untuk pekan depan belum presentasi, berarti presentasi untuk kelompok 1 pekan depannya lagi ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Kemudian mohon maaf, jangan lupa tetap makan siang ya. Jangan sampai gara-gara kuliah terus lupa makan siang. Tetap jaga kesehatan nomor 1. Semoga ya COVID segera berlalu. Kita ketemu di gedung lantai 7 UNY ya. Ini sudah kangen ke lantai 7 ya. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sami-sami. Selamat melanjutkan tugas. PR-nya membuat matriks 10 kali 10 untuk yang var-covar sama matriks rataan yang 1 kali 10 ya. 10 kali 1, 10 baris 1 kolom. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Izin keluar ya, Oke, Bu. monggo silakan. Silakan melanjutkan tugas, sudah dipersilakan kok. Monggo silakan melanjutkan tugas, yang belum makan selamat.